Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Guru. Duka menyelimuti sepak bola tanah air. Ini bukan duka biasa, ini duka seluruh insan sepak bola Indonesia, bahkan menjadi duka seluruh masyarakat dunia. Ya, duka atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Saya sebagai pribadi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga korban ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Dulur-dulur yang cerdas dimanapun berada, sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi selalu menimbulkan jejak polemik. Mungkin itu satu bukti betapa beragamnya bangsa ini. Tak terkecuali dengan tragedi sepak bola ini juga tidak hanya menyisakan pedih dan duka saja, tetapi juga menimbulkan banyak polemik. Mulai dari siapalah pelakunya, apa penyebabnya, mengapa penontonnya jumlahnya segini, kok nggak segitu, kenapa mainnya malam, kok nggak sekalian mainnya subuh, begitu ya, kenapa tangganya curam, kok pintunya ditutup, apa perlu diubah penontonnya di lapangan, pemainnya di tribun. Jadi banyak polemik, bahkan hingga jumlah korban yang terjadi pada tragedi tersebut masih simpang siur. Kenapa? Ya karena ya sudahlah, begitulah polemik di Indonesia. Saya sadar bahwa peristiwa ini pastinya disebabkan oleh banyak faktor. Walaupun tersangkanya sudah diumumkan oleh pihak kepolisian, tentu sebagai bagian dari prinsip pertanggungjawaban, saya tidak mau masuk pada polemik-polemik tersebut. Saya justru mengajak pada dulur-dulur semua untuk menjadi cerdas, menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk merubah kondisi pengelolaan sepak bola nasional, untuk mendukung pengelolaan sepak bola nasional menjadi lebih baik lagi. Tentu saja saya tidak berkompeten untuk membahas bagaimana mengelola sepak bola dalam channel ini. Saya ingin mencoba menggali, mengajak sedulur semuanya bagaimana memahami yang terpenting adalah salah satu unsur dalam sepak bola nasional, yaitu pemain ke-12, yaitu supporter. Tentu saja dari berbagai macam sumber. Saya ingin mengajak sedulur semua untuk memahami peristiwa di sekitar kita secara objektif dan tentu berdasar, sehingga kita akan menjadi netizen yang cerdas dan bijak. Saya akan suguhkan beberapa buku, jurnal, penelitian mengenai fanatisme supporter sepak bola nasional. Ayo kita baca. Sebenarnya sudah banyak yang membahas mengenai tema ini, tetapi tentu saja banyak juga yang terjebak pembahasan mengenai polemiknya saja. Saya sekali lagi ingin mencoba menyuguhkan tulisan-tulisan jurnal-jurnal yang meneliti mengenai tema fanatisme supporter sepak bola. Juga banyak channel-channel yang hebat di luaran sana yang membahas polemik tema-tema ini. Contoh, channel tetangga nih, Sesama Guru, dia mencoba menjawab faktor penyebab fanatisme supporter sepak bola dari sisi psikologi. Dia bahas secara detail, secara psikologi, bahwa itu bermula dari seorang laki-laki yang kurang sukses yang melampiaskan kegabutan hidupnya ke dalam sepak bola. Itu yang membuat fanatisme dan lain sebagainya. Pembahasan saya ini
tidak untuk menentang atau menyalahkan pendapat yang lain tentu saja, tetapi sengaja dibuat untuk menambah wawasan dan keluasan pandangan saja. Baik, yang pertama adalah salah satu jurnal yang cukup menarik yang ditulis oleh Bapak Aryawan Handoko, diterbitkan tahun 2021 dengan tema Hubungan Fanatisme Supporter Sepak Bola Terhadap Agresi Gubernur Cup di Provinsi Jambi. Jurnal ini menjelaskan suatu penelitian korelasional antara besarnya fanatisme suatu kelompok supporter di Jambi dengan perilaku agresi pada kejuaraan sepak bola yang disebut Gubernur Cup. Pada penelitian ini, fanatisme diartikan sebagai suatu kecintaan, suatu kebanggaan yang berlebihan. Sedangkan perilaku agresi merupakan suatu tindakan yang mengarah pada perilaku negatif yang merugikan orang lain sebagai korban agresi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa semakin tinggi fanatisme suatu kelompok supporter terhadap tim kebanggaannya, maka semakin tinggi pula agresivitasnya. Perasaan menyukai dan mencintai suatu secara berlebihan ini dapat menimbulkan rasa bangga berlebihan serta perilaku di luar kendali. Jurnal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa semakin besar sebuah klub sepak bola, semakin banyak prestasi, semakin tinggi fanatismenya, maka semakin besar potensi sikap agresifnya. Maka seharusnya ini dipahami oleh pengelola liga, sehingga pertandingan-pertandingan yang melibatkan klub besar harus mendapatkan penanganan yang ekstra. Itu jurnal pertama. Jurnal yang kedua yang ditulis oleh Mohian Brilliant Ashomin dengan tema fanatisme supporter sepak bola ditinjau dari aspek sosio-antropologis yang diterbitkan tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan hasil penelitian deskriptif kualitatif mengenai fanatisme supporter sepak bola Aremania di Malang dari sudut pandang sosio-antropologis. Hasil penelitian yang dijelaskan dalam jurnal ini menyatakan bahwa terdapat setidaknya 2 faktor yang menciptakan fanatisme supporter Aremania, yaitu yang pertama, rasa kecintaan sebagai orang yang tinggal di Malang, sebagai warga Malang. Artinya ada dasar sentimen kedaerahan. Istilah dalam jurnal mereka menyebut, jika bukan kita yang mendukung Arema, lalu siapa lagi? Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kebanggaan atas klub sepak bola Arema yang punya prestasi dan mandiri. Mandiri dalam artian sudah tidak lagi menggunakan dana daerah. Begitu. Itu jurnal kedua. Jurnal ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Mashkur AM dan Prakoso dengan tema fanatisme supporter sepak bola Persija. Jurnal ini ditulis atau diterbitkan tahun 2013. Jurnal ini menjabarkan hasil penelitian fenomenologi mengenai fanatisme supporter sepak bola Persija Jakarta. Ini menarik. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memperkuat fanatisme supporter sepak bola adalah pengaruh lingkungan, terutama lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga, kerabat, mungkin juga pertemanan. Saya ingat ya, saya juga supporter sepak bola, saya juga fanatik sepak bola nasional. Bapak saya justru tidak fanatik, tidak suka sepak bola, tetapi ada yang membawa saya ke dalam lingkungan sepak bola adalah
paman saya, keluarga terdekat kan berarti betul. Dari beberapa sumber yang sudah saya jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, fanatisme supporter sepak bola dapat dibentuk karena sentimen kedaerahan atas dasar warga atau orang asli atau orang yang tinggal di sana. Dan itu tidak salah, memang semua terjadi seperti itu. Yang kedua, fanatisme juga dapat dibentuk atas dasar besarnya prestasi klub tersebut. Semakin berprestasi, semakin besar klub tersebut, semakin besar juga fanatisme. Yang ketiga, fanatisme sepak bola dapat disebarkan atau ditularkan salah satunya melalui lingkungan terdekat. Contohnya adalah lingkungan keluarga, kerabat, hingga pertemanan. Dan terakhir, tingginya fanatisme supporter sepak bola akan berbanding lurus dengan potensi tindakan-tindakan agresif. Nah, inilah beberapa hal yang patut kita pahami sebagai masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga tidak mudah terbawa polemik, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Terutama poin terakhir yang perlu diwaspadai terkait kekerasan yang bisa terjadi dan diwariskan terus-menerus. Tentu saja apa yang saya jelaskan tidak harus menjadi sebuah kebenaran, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya jelaskan pun tidak berarti saya menggiring opini bahwa tragedi yang baru-baru ini terjadi ini disebabkan oleh fanatisme supporter. Tentu saja tidak. Saya coba menjelaskan ini justru ingin memberikan sedikit informasi, memberikan fakta dan pandangan mengenai supporter sepak bola kita yang tentu harus dipahami oleh kita semuanya, terutama pengelola liga sepak bola kita. Mengelola sepak bola kita ini tidak cukup hanya dengan bikin stadion megah. Mengelola sepak bola tidak cukup dengan mencetak tiket sebanyak-banyaknya. Mengelola sepak bola tidak cukup dengan menghadirkan penjagaan yang begitu ketat. Mengelola sepak bola tidak cukup dengan hal yang sederhana seperti itu. Akan tetapi perlu pemahaman yang mendalam. Jangan dilupakan ada supporter, ada penonton yang luar biasa. Maka dibutuhkan peran edukasi yang lebih efektif untuk kedepannya untuk para supporter klub sepak bola di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi sedulur yang ingin berdiskusi, silakan dicurahkan di kolom komentar. Bagi yang punya referensi yang lebih bagus tentang tema ini, silakan di-share di komentar. Kita akan ramaikan dengan diskusi hasil bacaan sehingga kita akan menjadi netizen yang lebih cerdas untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih.